Assalamualaikum. Saya pernah punya pengalaman lebih tepatnya pengalaman horor. Itu ketika saya berjualan mainan anak. Saya berjualan mainan anak itu menggunakan sepeda motor yang di belakangnya sudah dimodifikasi dan menggunakan alat juga ya, seperti rangka, dan di situ digantunglah berbagai macam mainan dan balon juga ada. Ya, intinya segala permainan anak-anak yang nilainya dari yang murah sampai yang harganya mahal. Saya juga kadang-kadang ini standby di depan sekolahan SD karena memang di sana ini banyak langganan saya juga. Dan juga kalau malam hari ada tontonan atau pertunjukan, saya juga berjualan. Dan itu memang sesuatu yang menurut saya ini hasilnya lumayan jika ditekuni, karena saya untuk berbelanja modal juga belinya kiloan dan dijualnya ini ketengan. Jadi ya alhamdulillah. Nah, kembali lagi ke pengalaman saya. Pernah ada satu malam saya ini berjualan menggunakan kendaraan, dan pada saat itu memang kondisinya hujan rintik-rintik. Pada saat itu memang kalau boleh dibilang memang sudah masuk musim penghujan. Jadi saya di dalam hati ini ya, moga-moga ada tontonan yang ramai, jadi saya bisa menghasilkan keuntungan dari para anak-anak yang jajan dari mainan saya. Saya melewati beberapa kampung dan memang itu sepi. Nah, kemudian ya udah, akhirnya saya pun memutuskan untuk pulang. Namun arah pulangnya ini berbeda dari arah awal keberangkatan. Saya pulang ini agak jauh jalurnya, dan ini memang sengaja karena dalam hati masih berharap saya ini bisa mendapatkan keuntungan. Nah, kemudian setelah saya ini rutenya agak memutar. Nah, ketika memasuki satu area yang masih penuh dengan pepohonan, samar-samar saya lihat dari jauh ini sudah ada lampu yang sangat terang, seperti lampu tembak ya. Nah, saya ini heran, wah, ini ada tontonan apa? Nah, kemudian saya gas lagi nih motor saya. Makin mendekati makin terang sinar lampunya, juga makin banyak orang beraktivitas ya di panggung itu. Juga lalu lalang orang atau anak-anak ini hilir mudik. Nah, di situ saya sangat bergembira karena wah, ini saya bisa nongkrong sebentar, siapa tahu ada yang beli. Kalau saya lihat sih ini panggungnya seperti lumayan besar dengan beberapa orang ini sedang menari, seperti ada acara hajatan ya. Sangat ramai sekali intinya. Nah, kemudian saya pun memarkirkan kendaraan saya ini ke tidak jauh dari panggung. Nah, kemudian
Akhirnya saya buka lagi nih mainan saya yang ditutupi oleh terpal supaya kalau hujan ini tidak basah. Nah, setelah itu, setelah terpal terbuka, ini saya menyalakan sebatang rokok dahulu sambil melihat kanan kiri. Yang makin lama ini pengunjung makin banyak dan saya semakin bergembira. Nah, kemudian dari depan ini ada sepasang ibu-ibu ya, dan satu orang anaknya ini menghampiri saya. Ibu-ibu ini menunjuk satu buah balon warna merah. Ya, saya paham ibu-ibu ini menanyakan harga. Ya, saya bilang, yang ini 15.000, Bu. Nah, tanpa basa-basi, ibu-ibu ini langsung mengeluarkan uang 10.000 dan 5.000. Ya, kemudian ya langsung saya ambilkan balon warna merah tersebut, dan lalu balon tersebut diserahkan kepada anaknya. Ya, lalu ibu-ibu itu pun langsung kembali lagi ke depan panggung. Nah, kemudian memang saya agak aneh. Sebetulnya ini acara apa? Kok saya tidak dapat info dari kawan? Namun sebelum pikiran saya ini menerawang jauh, ada lagi anak kecil. Namun anak kecil ini diam saja dan sambil matanya ini melihat fokus ke balon saya yang memang warna-warni. Saya tanya, mau beli apa le? Nah, anak kecil itu melihat saya sambil menunjuk. Ya, saya tanya lagi, bapakmu kemana le? Nah, anak kecil itu pun tetap diam sambil matanya menunjuk. Ya, saya bilang, le, ini harganya 15.000 kalau mau beli. Coba panggil bapakmu. Itu ucap saya. Namun anak itu pun hanya diam dan akhirnya melengos pergi ke arah sebelah kanan. Ya, saya pun langsung melanjutkan pikiran keanehan saya. Ini acara apa sebetulnya, kok bisa yang acaranya ini hampir tidak lazim. Kenapa? Karena memang ini jauh dari warga. Namun seketika pikiran saya ini hilang karena ada seorang bapak yang sambil menunjuk satu mainan. Mainan di sini seperti pistol-pistolan yang memang ujungnya ini ada talinya. Jadi ketika ditembakkan, nah, talinya ini tidak hilang. Nah, anehnya lagi, bapak-bapak ini pun juga tidak banyak bilang, hanya menunjuk. Ya, saya paham. Ya, saya bilang, kalau yang itu 25.000 pak. Bapak itu pun mengangguk sambil mengeluarkan uang 20 ribuan dan 5 ribuan dan langsung diserahkan ke saya. Ya, saya pun langsung mengambilkan mainan tersebut. Dan bapak-bapak itu pun tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Ya, saya anggap wajar ya, mungkin karena sudah malam dan bapak itu capek. Nah, saya ingin melanjutkan lagi merokok. Ini datang lagi anak yang tadi. Ya, tapi dengan sendiri tanpa orang tua, dan memasang wajah yang seperti tadi, fokus ke arah balon. Saya paham ini sepertinya anak memang sangat suka sekali dengan balon. Namun ya, saya tidak berpikiran untuk
langsung mengasih karena saya menunggu kehadiran orang tuanya. Nah, saya tanya lagi, "Bapak ibumu kemana, Le?" Nah, anak kecil ini pun hanya menengok ke saya namun tidak lama. Seolah ini saya tidak diperdulikan. Dan dia tetap melihat balon tersebut seperti seolah ini terkesima. Ya, saya miris karena apa ya? Saya sebagai orang tua juga kasihan melihat pemandangan seperti itu ya. Ya, saya pun akhirnya berinisiatif ingin mengambilkan balon yang anak kecil itu lihat dari tadi. Namun ketika saya fokus mencari gunting untuk memotong tali, nah ketika saya mau potong dan saya melihat lagi, ini anak tersebut sudah tidak ada di tempatnya. Entah pergi kemana, saya juga heran. Ya, lalu saya urungkan ingin mengasih balon tersebut ya. Sebuah balon yang memang ini bisa terbang dan harus diikat. Dalam hati saya ya kasihan saya melihat anak itu ya. Tapi sayangnya ketika mau saya kasih, anak itu sudah tidak ada atau pergi. Nah, karena memang hanya 2 orang saya dapatkan pelanggan, intinya pembeli. Karena memang waktu ini semakin malam, saya memutuskan untuk ya pulang saja. Mungkin memang rezekinya sudah segitu. Nah, kemudian saya pun membereskan dagangan saya lagi dengan menutup kembali terpal. Kemudian saya ikat. Setelah selesai itu, saya pun langsung naik ke arah motor ya. Saya pun menyalakan motor saya. Namun ada satu keanehan yang akhirnya saya sadari. Jadi ketika saya ingin jalan, belum sempat jalan, balon hidrogen yang memang ini bisa terbang itu kan sebetulnya tidak banyak sisanya, kurang lebih hanya 4. Ini meletus semua. Dor. Saya kaget karena memang posisinya kan balon hidrogen ini tidak ditutupi oleh terpal ya. Saya biarkan saja ini tanpa penutup. Akhirnya saya standarkan lagi. Saya periksa. Wah, jangan-jangan kena ranting pohon atau sejenisnya. Di situ saya mulai kaget lagi karena ternyata ketika balon terbang saya ini yang saya jual meletus, seketika tempat tadi saya jualan yang terang benderang ini langsung gelap gulita. Wah, saya pikir, wah, apa jangan-jangan gensetnya ini saya pikir, apakah ini jangan-jangan gensetnya kehabisan solar atau bagaimana? Dan seketika matinya lampu-lampu panggung itu dan sekitarnya, ini juga mendadak sepi dari obrolan ya atau suara orang. Seolah-olah ini kompak antara matinya lampu dan suara ini sama, langsung hening tanpa suara. Yang ada hanya suara binatang-binatang malam.
Saya di sini merinding, namun belum paham ini ada apa. Karena di dalam kondisi yang gelap, ya saya pun langsung ingin melanjutkan ya. Nah, ketika saya jalan dan saya tidak memperdulikan lagi lingkungan sekitar itu yang gelap, saya kaget. Ternyata ketika saya menengok itu berubah menjadi, saya ingat kalau siangnya ya, itu berubah menjadi sebuah pagar yang nyatanya itu adalah pagar pemakaman umum. Di sini saya bingung dan heran, kok bisa berubah yang tadinya panggung dengan lampu yang sangat terang benderang dan warna-warni, ini seketika langsung berubah menjadi sebuah pagar yang memanjang. Dan saya tahu persis bahwa itu adalah pemakaman umum. Ini tanpa basa-basi langsung saya pun menyalakan motor. Dan alhamdulillahnya motor saya pun langsung bisa dinyalakan dan saya pun langsung berjalan. Namun di sini saya mendengar ada suara kecil ya, atau anak kecil. Sambil saya ini mengegas motor, ini suara ini bilang, "Matur suwun, Pak." Lah, saya nengok, saya cari-cari juga tidak ada orang. Nah, saya makin paham bahwa saya mungkin mengalami halusinasi, dan ditambah juga ketakutan yang semakin menjadi. Apalagi rintik-rintik ini sudah mulai datang lagi. Nah, saya pun ya akhirnya dengan spontan menjawab, "Iyo le." Saya menjawab seperti itu. Ya alhamdulillahnya ketika saya menjawab seperti itu, ini perasaan seperti plong ya, walaupun tetap merinding, karena betul-betul tempat itu sepi tanpa ada seorang pun. Apalagi tempat itu sebuah pemakaman umum. Ya saya pun akhirnya pulang ke rumah. Dan sebelum pulang saya pun membersihkan diri ya, cuci kaki dan sambil cuci muka juga. Nah kemudian setelah saya lihat uang tadi, uang ini uang betulan, bukan daun atau sejenisnya ya, uang yang seperti kita gunakan. Makanya di sini saya bingung, saya habis mengalami peristiwa apa. Kalau peristiwa yang berhubungan dengan gaib, tapi ini uangnya asli, tapi saya juga kok bisa ada di sana yang nyatanya itu adalah kuburan. Ya karena memang saya capek ya, akhirnya pun saya tidur. Dan paginya memang saya bangun dengan badan yang agak sakit dan pening ya, mungkin karena kehujanan atau kegerimisan. Lalu saya menceritakan pengalaman saya yang saya alami kepada istri. Ya istri pun bilang, "Ah itu mungkin halusinasi Pak, karena sampean kecapean." Ya saya pun juga bilang, "Iya mungkin saja sih." Tapi saya masih ingat betul semalam itu. Masa iya saya nekat jualan di kuburan kalau memang itu saya tahu itu kuburan. Karena nyatanya yang saya lihat itu sebuah panggung yang terang benderang dengan lampu warna-warni. Ya itu Mas Pra, pengalaman saya yang pernah saya alami. Sebutlah nama saya Henry ya, ini bukan nama sebetulnya. Tempat atau lokasi memang tidak saya sebutkan, ini demi menjaga kebaikan bersama.
itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Henry, terima kasih atas ceritanya. Dan saya juga di sini mengucapkan terima kasih juga kepada kawan-kawan subscriber ya, yang masih setia mendengarkan kisah-kisah pengalaman horor atau yang berhubungan dengan dunia gaib. Dan tidak lupa juga saya meminta maaf kepada kawan-kawan subscriber jika memang saya mempunyai kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Dan di sini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.